Dear Xiaomi, mau kalian apa sih? Setelah di bulan Januari kalian melaunching smartphone kelas entry level yang bikin gaduh dengan menggunakan chipset Snapdragon 662, kemudian beberapa bulan kemudian kalian melaunching seri berikutnya, yaitu Redmi Note 10 dengan layar AMOLED harga 2 jutaan. Setelah itu tidak selesai juga, masih ada Redmi Note 10 Pro, kemudian kalian melaunching Redmi Note 10s. Dan bulan selanjutnya kalian melaunching Poco X3 Pro dan juga Poco X3. Lalu ada lagi Poco F3. Dan kalian juga melaunching flagship kalian yang menurut saya itu cukup bikin gaduh. Ya, baru pertama kali Xiaomi melaunching seri flagshipnya, dia sudah menggunakan spek yang wow. Nggak cukup itu aja, setelah flagship Mi 11 Ultra kalian launching, kemudian kalian melaunching Mi 11. Dan kali ini kalian melaunching Mi Lite. Ya, menurut kalian ini mungkin kelas mid-range ya, dengan harga 3 jutaan. Tapi seri ini cukup bikin khawatir pesaing kalian. Oke, untuk para mbak-mbak, ibu-ibu, atau kalian yang suka warna pink, kalian wajib simak video ini, terutama Pinky Lovers ya. Untuk Pinky Boy, ya kalian kalau mau nonton, enggak apa-apa. Ini adalah Mi 11 Lite, smartphone seri mid-range dari keluarga Mi, atau adik kecilnya dari Mi 11 Ultra. Smartphone ini cukup spesial ya. Selain dia sangat handy dengan lebar layarnya yang hanya 6,5 inch, smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan layar AMOLED. Tapi tunggu dulu, yang saya sukai dari smartphone ini adalah letak kamera depannya bukan berada di tengah-tengah. Jadi ketika main game saya nggak ngerasa terganggu. Dia ada di pojok kiri atas. Dan menurut saya ini sangat worth it. Sebentar, kalian kalau mau tahu detailnya, tidak usah buru-buru ya. Satu hal yang saya sukai ya, untuk warnanya, ketika Xiaomi memberikan warna pink, atau di sini disebut peach pink, estimasi saya sebetulnya agak underestimate. Tapi dengan warna yang disajikan oleh smartphone ini, membuat saya begitu, wow, ternyata Xiaomi bisa mengkombinasikan layar atau warna yang cukup keren. Layarnya sudah AMOLED dan ini sangat enak dipandang dengan harga 3 jutaan. Wow, mau tahu review lengkapnya? Simak video ini baik-baik. Di launching sekitar bulan lalu atau bulan Mei, Mi 11 Lite cukup digandrungi oleh para Mi fans. Ya, ketika mereka nggak bisa membeli Mi 11 Ultra, otomatis mereka akan penasaran. Bisa nggak ya beli seri Mi 11 tapi yang versi lebih ringan? Akhirnya muncul pilihan ini, Mi 11 Lite. Selain layarnya AMOLED yang enak dipandang, dia juga sudah menggunakan lebar layar 6,5 inch. Jadi untuk pengoperasian satu tangan ini sangat nyaman sekali. Tapi nggak cuma itu aja. Untuk refresh rate-nya sudah support ke 90 Hz dan 10 bit. Nah, untuk detailnya akan kita bahas nanti. Kemudian untuk beratnya hanya 156 graman. Ini sangat ringan loh. Dan kapasitas baterainya juga tidak main-main. Cukup mumpuni dengan kapasitas baterai 4250 mAh. Oh ya, unit yang saya review ini bukan hasil endorse. Jadi saya akan mereview sejujur-jujurnya baik dari segi kelebihan ataupun segi kekurangan. Menurut saya ini sangat minim kekurangan. Oh ya, setelah membahas hardware ya, perlu nggak bahas kameranya? Perlu banget. Dilengkapi dengan sensor kamera 64 megapiksel di kamera utamanya, Mi 11 Lite menyajikan hasil kamera yang cukup wow menurut saya. Simak videonya.
Ini adalah contoh kamera depan dari Mi 11 Lite dan resolusi maksimalnya ada di 1080p atau Full HD Plus dan 60 fps. Wow, smartphone ini cukup mumpuni ya. Dengan harga 3 jutaan dia sudah menyajikan spek yang seperti ini. Dan menurut saya kamera depannya cukup bagus. Ini adalah contoh kamera belakang dari Mi 11 Lite. Ya, untuk resolusi maksimal dia ada di 4K ya. Nah, oke. Untuk stabilizernya menurut saya cukup bagus ya. Dia sangat minim getaran. Dia bisa meredam ya guncangan yang terjadi ketika smartphone ini saya bawa tanpa gimbal. Nice. Oke, itu tadi adalah hasil kamera dari Xiaomi, baik kamera depan maupun kamera belakang. Menurut kalian worth it gak? Video ini masih belum selesai, masih akan ada beberapa hal yang saya review. Selain ringan, enak digenggam, kameranya juga cukup support. Ya, smartphone ini punya beberapa varian. Yang pertama ada RAM 6GB dan memori internal 64GB. Dia dibanderol dengan harga 3,6 juta kalau nggak salah ya. Kalau salah silakan kalian koreksi di kolom komentar. Untuk RAM yang saya pegang ini, RAM-nya 8GB dan memori internalnya 128GB. Wow, nggak cuma itu aja, smartphone yang kecil ini juga dilengkapi dengan fitur NFC. Jadi kalau saldo e-tol kalian habis, kalian nggak perlu repot-repot. Kalian cuma tinggal nempelkan e-tol kalian, kemudian buka aplikasi Tokopedia. Kalian sudah bisa langsung top up saldo e-tol kalian. Mantap gak? Dan satu lagi ya, kenapa saya tadi bilang mbak-mbak, ibu-ibu, atau pinky lovers, dan mungkin pinky boy. Untuk warna peach pink ini sangat menarik. Menarik banget. Untuk kalian para cewek-cewek, kalian wajib punya ini. Apalagi yang suka seragam mulai dari handphone sampai dengan bajunya. Atau mungkin sampai celananya juga ya. Ya, lebih ya. Enggak lah. Kemudian ada lagi yang menurut saya sangat support di smartphone ini. Ya, dia menggunakan chipset Snapdragon 732G. Chipsetnya sama dengan yang dipakai oleh Redmi Note 10 Pro. Maunya apa sih Xiaomi ini? Kenapa spek sama, kemudian dia mengeluarkan seri yang lain? Tujuannya dia sebetulnya mau mengadu antar brand atau dengan sesama Xiaomi, tapi dari jenis yang berbeda. Kita semua nggak tahu ya, ada seri Redmi, kemudian ada seri Mi, dan juga ada seri Redmi Note. Ya, ketiga seri itu masih tipis-tipis sih perbedaannya. Tapi sekali lagi ya, menurut saya Xiaomi selalu mengeluarkan smartphone yang sangat worth it dan yang jelas ringan di kantong. Untuk user experience sendiri, untuk speaker ya, kalau saya bilang speakernya ini agak kurang bikin greget karena dia masih menggunakan single speaker atau mono speaker. Ya, tapi untuk suaranya dia cukup jelas juga. Kemudian untuk game, yang suka nge-game, yang kalian punya tangan cukup besar, ya menurut saya ini kurang terlalu support sih. Tapi untuk kalian yang biasa nge-game dengan smartphone kecil, ini sangat recommended. Atau kalian yang biasanya pegang iPhone, ya menurut saya experience ketika megang smartphone ini sama dengan experience ketika kalian memegang iPhone. Untuk USB-nya sudah dilengkapi dengan USB Type-C. Kemudian untuk slot SIM card-nya, dia menggunakan dual slot SIM card atau lebih tepatnya hybrid SIM card. Jadi ya kalian bisa milih memori internal sendiri, bisa kalian sesuaikan. Tapi kalau saran saya mendingan kalian ambil yang RAM 8GB dan memori internalnya 128GB. Jadi kalian tidak perlu nambah memori eksternal lagi. Overall untuk smartphone kelas bintang 3 seperti ini, ya kelas bintang 3 ya, atau biasa dikenal dengan
kelas mid-range yang low budget lebih tepatnya. Saya akan ngasih nilai overall 9 karena ini cukup mendekati sempurna. Untuk minus yang lain-lain menurut saya bisa ditoleransi dengan semua kelebihan dari smartphone ini. Oke. Saya paling suka dengan kameranya. Betul-betul ciri khas Mi 11. Jadi dia sudah menunjukkan identitasnya ketika dia melaunching smartphone yang satu ini. Meskipun dengan seri Lite. Ya, sekian review dari saya. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau kalian nggak suka silahkan dislike. Jangan lupa subscribe kemudian share video ini supaya kami lebih semangat untuk membuat video-video review baru sebelum kalian membeli smartphone. Jadi, video yang kami tayangkan bisa kalian gunakan sebagai referensi kalian ketika akan membeli smartphone. Oke? Agung pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.